selagi kita masih kuat ngapain? Kita masih kuat kok. Ini berarti tapi masih lambat sekali bos, itu banyak yang masih belum terjangkau bos. Iya, kita akan terus percepat itu. Ya. Meski tidak ditetapkan sebagai bencana nasional, dengan segala pertimbangan, penilaian dan evaluasi dari pemerintah pusat, Gubernur Aceh dengan cepat menghimpun bantuan internasional, mulai dari bantuan logistik dan obat-obatan dari negeri jiran Malaysia, hingga bantuan tenaga medis dari Tiongkok. Bantuan dari luar disalurkan dengan tepat. Contohnya ada dari bantuan dari Kuala Lumpur, Malaysia, juga dengan doktor obat-obatan. Jadi tersalur semuanya dan bahkan tidak cukup. Dan mereka dalam beberapa hari ini, hari Rabu, saya rasa dia akan datang dan membawa obat sebanyak 3 ton lagi. Dan bersama banyak doktor-doktor yang akan datang ke Aceh. Jadi Aceh bisa menerima bantuan dari luar ya Pak? Saya rasa dia ada larangan. Tidak ada larangan. Berarti tidak Ya, ada saya intervensi sah saja. Tidak ada. Mana? Ada 8 desa di sana untuk pengiriman logistik melalui jalur sungai. Jalur sungai yang sungai itu adalah sungai yang meluap, yang membanjiri tempat kami. Dengan melawan arus, mereka sampai. Kenapa kantor Bupati sudah tenggelam? Tenggelam, Pak. Kalau kondisi pengungsi sendiri Bapak tinjau dalam beberapa hari terakhir nih Pak, gimana? Sudah membimbangkan. Ada mati bukan mati banjir, mati kelaparan. Kepentingan di pusat tidak sedahsyat di media sosial lah, tapi kemudian kaget tidak mengira bencananya sebesar ini. Belum lagi komentar soal bukti-bukti kayu gelondongan dari seorang direktur jenderal di Kementerian Kehutanan yang seolah menampik dugaan deforestasi alias penggundulan hutan sebagai salah satu faktor penyebab bencana Sumatera. Yang ditunggu adalah aksi nyata, cepat tanggap, dan jangan lupa empati. Tidak hanya bantuan material untuk pulih penyintas bencana, juga butuh dukungan moral. Inilah kontroversi selengkapnya. Sumatera butuh kita. Bersama saya, Zilvia Iskandar.
Pemirsa, tim kontroversi pada hari Selasa tanggal 9 Desember 2025 mendatangi salah satu posko pengungsian yang ada di Desa Sukajadi, Kecamatan Karangbaru, masih di Kabupaten Aceh Tamiang. Dan pada hari ini hujan kembali mengguyur di sekitar lokasi ini. Hujannya cukup deras, tapi kami masih bisa melakukan peliputan dan saya ingin memperlihatkan kepada Anda bahwa posko pengungsian ini terletak di atas, ini bisa dibilang di samping jembatan ya. Dan dari sini kita masih bisa melihat ada tumpukan-tumpukan kayu seperti ini dan di situ ada perumahan warga. Sebelum banjir bandang terjadi masih ada warga yang tinggal di sana. Di sini adalah permukiman warga yang kami tidak tahu lagi apakah ini masih bisa kita perlihatkan ada sungai di sini, karena sebelumnya di sini adalah sungai tapi sudah tertutup oleh tumpukan kayu, kemudian barang-barang yang semuanya tersapu oleh banjir bandang. Dan sekarang di jembatan ini dijadikan sebagai salah satu lokasi pengungsian oleh warga yang ada di Desa Sukajadi ini. Ini adalah kondisi salah satu posko. Kita bisa melihat bahwa di sini sudah ada bantuan-bantuan yang diberikan oleh masyarakat dan juga pemerintah. Di sini sudah ada tumpukan-tumpukan kardus berisi makanan, kemudian juga minuman, dan ada juga pakaian-pakaian yang diberikan kepada para pengungsi. Selamat pagi Ibu, Kakak, Bapak, izin kami dari Metro TV izin meliput. Kakak izin dengan kakak siapa? Dengan Kakak Yanti, Bu. Kakak Yanti sudah berapa hari tinggal di sini kakak? Sudah setengah bulan. Masih ingat kakak ini hari apa? Ini hari Sudah tidak ingat lagi kakak ya? hari Selasa ya. Sudah lama ya kakak tinggal di sini ya. Kakak sekarang lagi ngapain ini? Mau nyusun untuk membagi ke masyarakat bantuan Jadi bantuan ini datang dari mana saja kakak? dari semua wilayah, ada Medan, dari Pekanbaru, dari Banda, dari Langsa, semua ada bagi kami lah kemari. Alhamdulillah ya. Jadi bantuannya sudah banyak ya kakak? Ada air mineral, ada minyak goreng, Ada sikat gigi, ada odol, ada minuman, ada beras, ada supermie. Alhamdulillah udah banyak. Sebelumnya gimana kakak? Sebelumnya apakah bantuan sebanyak ini atau baru di hari keberapa bantuannya banyak datang? Sebelumnya kami sempat mengalami kelaparan. Selama 3 hari kami kelaparan. Setelah 3 hari normal, perjalanan dari Medan ke Aceh normal. Alhamdulillah hari kelima kami baru memasuki bantuan. Listrik bagaimana kakak? Sudah ada? Listrik 10 hari belakangan kemarin kami sempat kegelapan. Sekarang kami udah alhamdulillah udah ada mesin genset. Oke, bagaimana kehidupan selama di pengungsian kakak? Apa yang masih kurang? Ya kami kekurangan MCK itu, habis itu ya fasilitas tidur kami ini kak, tikar seperti itu kan. Ya seperti inilah keadaan kami tidurnya. Apa adanya kami, dengan alas-alas apa adanya lah kami tidur. Yang pasti untuk kebutuhan MCK-nya masih kurang ya kakak ya. Jadi kalau untuk ibu, bayi, balita itu apa yang kurang kakak? Yang kurang kalau bayi balita apa ya? Itu bayi balita Bu, tempat tidur. Kasihan kan dia dingin, tempat tidur. Seperti apa lagi ya kayak bayi kemarin ya? Pampers, seperti itulah perlengkapan bayi itulah kan, makanan bayi, ya, susu. Kakak tetap semangat ya kakak? Semangat banget, semangat. Walaupun rumahnya udah hilang kami semangat. Iya semangat amat. Iya. Assalamualaikum, dengan ibu siapa bu? Ibu Eka. Ibu Eka sudah berapa hari bu ada di posko ini? Tanggal 27 Kak. Jadi dari awal ya? Iya, mulai banjir tapi kami tanggal 26. Air naik tanggal 26, 27 yang besar-besarnya air. Mulainya itulah terus kami di sini sampai sekarang. Ibu,
Selama hidup di pengungsian, bagaimana keadaannya Bu? Apakah masih ada yang dibutuhkan Ibu, bantuan-bantuan yang dibutuhkan? Butuhkan ya banyak sebenarnya Kak. Cuman alhamdulillah bantuan kan nggak putus-putus. Jadi kami udah nggak ada kekurangan lah. Kami udah berapa kali pindah Kak? Ada 3 kali pindah. Ini yang terakhir, memang tempat yang tertinggi di sini. Tapi kalau hujan, ini kan lagi hujan, bocor-bocor juga ya? Bocor sebenarnya semua. Dan memang kalau tenda besar kan nggak cukup. Jadi kami beli sendirilah ini. Bisa dipajak kan di pasar udah buka. Jadi kami belilah dipajang. Sebelumnya Ibu kerja apa? Kami jualan, jualan sarapan sama jualan sarapan lah. Saya usaha dulu lah yang penting kan Kak, bisa kami maju lah ya. Itu yang utama. Bismillah. Kayaknya udah lewat stres ini. Lebih ke apa nih? Sebetulnya kalau dibawa kali ya makin stres. Nah, karena memang udah nggak tahu lagi, apalagi mau dikerjain pun nggak tahu lagi Kak. Memang udah nggak ada lagi. Bawa happy ya. Nanti kalau kita pikir kali stres pula kita, ya kan? Iya. Iya. Setelah dari posko pengungsian, kami di sini juga melihat ada tenda yang isinya adalah pakaian-pakaian yang sepertinya adalah pakaian-pakaian bekas yang disumbangkan kepada korban pengungsi di sini. Halo semuanya. Lagi ngapain ini? Lagi ngapain? Oh, ini baju-baju sumbangan ya? Oh, lagi milih-milih baju? Udah dapat bajunya? Kok kamu pakai baju kerudung? Ya ampun, nggak ada baju lain. Ini anak-anak rumahnya di mana sih? Di bawah jembatan itu ya? Anyut. Itu ada perumahan, terus ada sungai juga bukan sih di bawah? Sungai ya? Oh, berarti ikut hanyut. Kalian udah pindah berapa tempat? 4 kali pindah-pindah. Tenggelam semua. Oke. Terus nggak sempat bawa baju apapun? Baju dipakai aja. Iya, jadi udah dapat baju-bajunya. Baju udah dapat. Di sini makan udah dapat. Udah minum. Apalagi yang kurang? Air bersih ya. Posisinya dalam keadaan tertutup, gelap, tidak ada aktivitas apapun. Dan kalau saya lihat ini masih dipenuhi lumpur. Karena tadi baru dilansir yang kita mayat aja. Oh, jadi masih ada ini nggak sih Pak operasionalnya? Katanya pindah ke lantai 3. Lantai 2. Lantai 2 ya? Lantainya itu nanti. Sekarang tim kontroversi menuju ke Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Tamiang yang bisa Anda lihat di sini pemirsa bahwa akses untuk menuju ke sini masih sulit, masih ada lumpur-lumpur tebal yang ada di sini dan sepanjang perjalanan kami juga melihat banyak mobil-mobil yang terparkir seperti ini. Tampaknya mereka ini adalah mobil dari warga yang menitipkan mobil mereka di sini dengan harapan bahwa mobil mereka tidak terkena banjir, tapi ternyata tetap saja terendam banjir. Dan aktivitas di rumah sakit di sini masih
gelap gulita ya. Jadi ini adalah salah satu poli di RSUD Aceh Tamiang. Posisinya dalam keadaan tertutup, gelap, tidak ada aktivitas apapun. Dan kalau saya lihat ini masih dipenuhi lumpur. Lumpur tebal masih menutupi poli yang ada di RSUD ini, dan sebetulnya ini adalah gambaran yang kami lihat sepanjang kami datang ke RSUD ini. Tidak ada aktivitas apapun, lumpuh. Jadi Anda bisa bayangkan kalau fasilitas vital seperti ini, rumah sakit yang biasanya memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat saja lumpuh. Jadi bagi warga korban dari banjir bandang maupun longsor yang membutuhkan pertolongan medis pastinya akan sangat kesulitan karena objek vital seperti ini saja sudah lumpuh. Meskipun informasi yang kami dapatkan adalah setelah 2 pekan, bayangkan setelah 2 pekan baru ada listrik yang dialiri di rumah sakit ini. Jadi ada bantuan genset yang diberikan ke rumah sakit ini, tapi yang kami lihat baru ada penerangan itu di bagian IGD. Sementara untuk polinya karena memang tidak ada aktivitas, semua operasional sudah lumpuh, dihentikan, dan pasien-pasien juga sudah dipindahkan. Makanya untuk di bagian IGD ini tidak ada listrik atau penerangan sama sekali. Mobil-mobil ambulans kami lihat juga terparkir begitu saja di depan rumah sakit. Pastinya tidak ada pasien lagi ya. Terakhir kami mendengar informasi dari warga, ada 2 jenazah yang dipindahkan dari rumah sakit ini, jadi sudah dievakuasi keluar dari rumah sakit setelah sebelumnya sempat tertahan karena banjir juga menutupi terutama area lantai 1 dari rumah sakit. Jadi operasional semuanya lumpuh, pasien-pasien banyak yang tertahan, tapi menurut penuturan dari Bupati Aceh Tamiang bahwa sebagian pasien, kurang lebih ada belasan pasien yang sudah dikembalikan kepada pihak keluarga sebelum banjir benar-benar melumpuhkan rumah sakit ini. Kemudian pada hari Minggu 7 Desember juga petugas gabungan dari TNI, kemudian juga dari BPBD dan warga membantu untuk membersihkan. Ada ruangan IGD rumah sakit yang sudah dibersihkan dan di situ kami lihat sudah terang. Dan di sini aktivitas kami ingin menunjukkan bahwa ada warga yang sedang berusaha untuk memindahkan mobilnya. Jalanannya masih seperti ini, lumpurnya masih tebal. Jadi kalau ke sini memang harus pakai sepatu boot ya. Abang lagi ngapain ini, Bang? Lagi ini Kak, derek mobil. Derek mobil? Ya. Mindahin mobil. Ini mobil siapa? Mobil awak pun nggak tahu Pak, awak disuruh. Oh, sebelumnya parkir di sini ya? Iya. Wah, kerendam ya. Ini mau dipindahin ke mana? Mau dibawa ke Medan Kak. bengkel Mau dibawa ke Medan? Iya. Oke. Tolong Kak. Iya. Jadi banyak sekali mobil-mobil yang masih terparkir di area rumah sakit. Sepertinya tidak sempat ya. Tidak sempat untuk menyelamatkan diri. Tadi juga ada warga yang mengatakan sebetulnya dia sengaja memarkirkan mobilnya di sini dengan harapan area ini tidak kena banjir. Tapi ternyata tetap saja semuanya di sini lumpuh, terserang oleh tidak ada satupun area di sini yang tidak kena banjir bandang. Saya ingin menunjukkan kepada Anda area IGD dari Rumah Sakit Aceh Tamiang yang kami lihat sudah dibersihkan. Kita akan coba ke sana. Di area sekitar rumah sakit ini pemirsa mulai terang karena sudah mendapatkan pasokan listrik. Kami dengar ada pinjaman genset yang ditujukan, memang difokuskan untuk area rumah sakit ini. Dan sekarang ini adalah instalasi gawat darurat dari RSUD di Aceh Tamiang. Area ini adalah satu-satunya area yang kami lihat listriknya sudah ada, lampunya sudah menyala. Di depan juga ada 2 truk yang membawa air. Tadi kami sudah sempat sedikit membersihkan sepatu kami supaya kami bisa memperlihatkan kepada Anda di dalam pemirsa. Rumah sakit ini di bagian IGD sudah dibersihkan oleh tim gabungan. Jadi lantainya sudah lebih bersih dibandingkan di area-area lainnya.
ada kardus-kardus air minum dalam kemasan di sini. Kemudian Anda bisa lihat di sini areanya kosong, tapi jejak-jejak lumpur ya, jejak-jejak lumpur akibat banjir bandang itu terlihat. Nah, tidak ada benda apapun di sini, sepertinya sudah dikosongkan. Di situ Anda bisa lihat ada bagian. Nah, jadi kelihatan ya di sini lumpur-lumpur masuk sampai ke dalam jejak-jejaknya. Benda-bendanya sudah sebagian sempat diungsikan, tapi sebagian lainnya seperti yang kita lihat di luar tadi juga banyak yang berserakan. Untuk lantai 1 di IGD ini sudah cukup bersih. Dan informasinya memang dari pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang berusaha supaya rumah sakit ini bisa secepat mungkin bisa beroperasi kembali setelah 2 minggu lumpuh. Pasien-pasien semuanya sudah dipulangkan, dipindahkan. Di sini Anda bisa lihat ya, masih ada sisa-sisanya. Tapi untuk semua barang, meja, kursi, ranjang, alat-alat medis, semuanya sudah tidak ada, sudah dipindahkan sepertinya. Tidak ada petugas juga di sini yang kami lihat, tapi penerangan sudah ada. Mudah-mudahan rumah sakit ini bisa cepat beroperasi kembali, entah itu untuk melayani masyarakat atau mungkin akan beralih fungsi menjadi posko pengungsian untuk sementara waktu. Yang jelas rumah sakit ini punya kapasitas yang cukup besar untuk bisa menampung masyarakat, dan kita berharap semoga dalam beberapa hari ke depan setelah listrik juga sudah ada, rumah sakit ini sedikit demi sedikit bisa kembali beroperasi dan melayani kebutuhan masyarakat. Bagian terbaik saat berlibur bukanlah destinasinya, tapi momen kecil di perjalanan yang bikin liburan makin berkesan. Di Be Quick, kami memberikan servis maksimal hingga detail terkecil di mobilmu. Jadi kamu bisa menikmati setiap momen kecil selama perjalanan. Be Quick, ini baru bengkel. SA Change Cigar, Cacao and Purple. For the love of quality and taste, aromas in harmony. Change Cigar, Cacao, Purple. SA, love yourself. Telinga gatal? Telinga kotor? Jangan dikorek. Teteskan Vital Ear Oil sebagai obat tetes antiseptik rongga telinga Anda. Vital Ear Oil diproduksi oleh Medicon. Vino G-nya apa? Vino Giat Menabung Bastian, Vino Gerak Bayar Tagihan Bastian, bisa juga Vino Gemar Transaksi Bastian. Terus nabung dan transaksi, terus menang bareng Vino Gebiar Hadiah BCA. Tiap orang punya semangatnya masing-masing untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih untuk kamu yang tidak bercerita, tapi selalu semangat 100%. Kopi Kapal Api. Jelas lebih enak. Jamur ngeselin? Untung ada Zoralin. Obat spesialis bantu cabutin jamur. Jamur ngeselin? Olesin Zoralin. Diproduksi oleh Medicon. Bagian terbaik saat berlibur bukanlah destinasinya, tapi momen kecil di perjalanan yang bikin liburan makin berkesan. Di Be Quick, kami memberikan servis maksimal hingga detail terkecil di mobilmu.
Jadi kamu bisa menikmati setiap momen kecil selama perjalanan. Big Quick, ini baru bengkel. Minyak kayu putih cap gajah telah melayani keluarga Indonesia sejak 1949. Minyak kayu putih cap gajah diproduksi secara higienis oleh mesin-mesin berteknologi tinggi. Terbuat dari bahan alami, tidak menggunakan zat warna atau bahan kimia, sehingga minyak kayu putih cap gajah aman untuk keluarga Anda. Minyak kayu putih cap gajah, persembahan untuk keluarga Indonesia. Malam ini, Midnight Live hadir lagi membawa kabar yang sedang panas diperbincangkan. Kebakaran gedung Teradrone telah menewaskan 22 orang. Aspek keamanan dan keselamatan gedung pun kini jadi sorotan. Selain itu, kita juga akan berbincang dengan Aumania dalam segmen Come On. Dan grup Benhara juga akan datang untuk cerita soal EP perdana mereka, 4 Mata 5 Cerita. Midnight Live, jam 10:30 malam ini. Showbiz setiap minggu jam 1 siang. SA Change Cigar, Cacao and Purple. For the love of quality and taste, aromas in harmony. Change Cigar, Cacao, Purple. SA, love yourself. Selamat sore, Bapak Bupati Aceh Tamiang. Selamat sore. Selamat sore, Irjen Pol Purnawirawan, Bapak Armia Fahmi. Pak Fahmi, kami tim kontroversi datang langsung ke Aceh Tamiang, ingin melihat Pak setelah 2 minggu bencana banjir bandang dan juga longsor melanda wilayah Sumatera. Salah satu kabupaten yang katanya terdampak paling parah adalah di wilayah Pak Fahmi. Bagaimana setelah 2 minggu penanganan korban yang ada di sini, Pak? Alhamdulillah, berkat usaha kita yang terus memohon bantuan kepada pemerintah pusat dan juga pemerintah Aceh untuk dapat memberikan bantuan terutama logistik kepada masyarakat kami. Sampai saat ini kami yakin seluruh kecamatan sudah kita terobos. Dari 12 kecamatan. Terakhir saya wawancara Bapak itu di hari Selasa minggu lalu, Bapak mengatakan bahwa 10 kecamatan masih terisolasi. Kalau setelah 2 pekan bagaimana Pak? Masih ada yang terisolasi? Saya yakin udah semua hasil laporan dari tim kami. Saya kan tim untuk pengiriman sembako atau logistik ini kan itu ada dari pihak kecamatan, kemudian dari pihak desa. Jadi perangkat desa ataupun kepala desa itu sudah bisa memastikan berapa jumlah masyarakatnya. Mereka datang kemari, kita berikan logistik, kita hantarkan nanti sampai ke desa yang dituju. Pak Bupati, apa yang bisa menjelaskan kenapa sampai 2 pekan Pak? Bantuan itu sepertinya lama sekali dan sulit sekali menjangkau masyarakat. 2 minggu Pak, itu waktu yang sangat lama untuk mereka bertahan tanpa adanya bantuan. Apa Pak yang... Memang saya Mbak terus berusaha, kebetulan juga memang sarana komunikasi kan terputus Mbak ya. Kita kebetulan waktu itu ada sebuah alat komunikasi Starlink ya Pak. Kita pakai itulah. Akhirnya bisa kita bisa berkomunikasi. Saya langsung telepon, saya sampaikan, saya buat koordinat untuk pendaratan helikopter di situ, kita kirim semua Mbak, terutama ke BNPB. Jadi sebetulnya Mbak bukan menurut saya itu mungkin bukan terlambat, tapi karena memang transportasi kemari, karena kan kebetulan kita jalan arah ke Medan itu terputus. Pertama karena sisa-sisa banjir itu masih sedada, di arah Kebun 3 namanya, di perbatasan. Dan ada satu lagi daerah Semedam itu longsor. Terakhir Pak Bupati, ini adalah pelajaran yang mahal buat kita semua, terutama mereka yang berada di wilayah Sumatera.
Dan kemungkinan ke depan akan ada saja bencana-bencana karena faktor cuaca ekstrim, kemudian juga karena badai senyar dan sebagainya. Supaya tidak parah seperti ini, Pak, apa yang bisa diupayakan oleh pemerintah kabupaten? Apa harapan Bapak kepada pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat untuk bisa mencegah destruktif parahnya bencana seperti ini, Pak? Saya memang sudah membuat perencanaan, Mbak, kan. Sebetulnya beberapa bulan yang lalu, setelah saya dilantik jadi bupati, kita harus buat perencanaan bagaimana sungai ini yang setiap tahunnya pasti meluap, kita bendung atau kita alirkan kemana, sehingga apabila di hulu terjadi curah hujan yang tinggi, nggak begitu besar luapannya kepada kami. Karena kami terus terangnya, Mbak, kami terus menerima ini, menerima dari tumpahan dari sana. Dan ini nggak bisa kita hindari, harus kita hadapi. Bagaimana dengan faktor pembalakan, Pak? Pembalakan hutan, pembalakan liar, entah yang legal maupun yang tidak legal. Apakah itu terjadi juga di Aceh Tamiang? Aceh Tamiang, Mbak, kalau hutan nggak ada, Mbak, ya. Jadi saya kalau masalah illegal logging saya kira nggak ada. Karena kita kan nanti kebanyakan HGU. Selamat sore, Bapak Bupati Aceh Tamiang. Selamat sore. Selamat sore, Irjen Pol Purnawirawan, Bapak Armia Fahmi. Pak Fahmi, kami tim kontroversi datang langsung ke Aceh Tamiang, ingin melihat Pak setelah 2 minggu bencana banjir bandang dan juga longsor melanda wilayah Sumatera. Salah satu kabupaten yang katanya terdampak paling parah adalah di wilayah Pak Fahmi. Bagaimana setelah 2 minggu penanganan korban yang ada di sini, Pak? Alhamdulillah, berkat usaha kita yang terus memohon bantuan kepada pemerintah pusat dan juga pemerintah Aceh untuk dapat memberikan bantuan terutama logistik kepada masyarakat kami. Sampai saat ini kami yakin seluruh kecamatan sudah kita terobos. Dari 12 kecamatan. Terakhir saya wawancara Bapak itu di hari Selasa minggu lalu, Bapak mengatakan bahwa 10 kecamatan masih terisolasi. Kalau setelah 2 pekan bagaimana, Pak? Masih ada yang terisolasi? Saya yakin udah semua hasil laporan dari tim kami. Saya kan tim untuk pengiriman sembako atau logistik ini kan itu ada dari pihak kecamatan, kemudian dari pihak desa. Jadi perangkat desa ataupun kepala desa itu sudah bisa memastikan berapa jumlah masyarakatnya. Mereka datang kemari, kita berikan logistik, kita hantarkan nanti sampai ke desa yang dituju. Pak Bupati, apa yang bisa menjelaskan kenapa sampai 2 pekan, Pak? Bantuan itu sepertinya lama sekali dan sulit sekali menjangkau masyarakat. 2 minggu, Pak, itu waktu yang sangat lama untuk mereka bertahan tanpa adanya bantuan. Apa, Pak, yang... Memang saya, Mbak, terus berusaha, kebetulan juga memang sarana komunikasi kan terputus, Mbak, ya. Kita, kebetulan waktu itu ada sebuah alat komunikasi Starlink ya, Pak. Kita pakai itulah. Akhirnya bisa kita bisa berkomunikasi. Saya langsung telepon, saya sampaikan, saya buat koordinat untuk pendaratan helikopter di situ, kita kirim semua, Mbak. Terutama ke BNPB. Jadi sebetulnya, Mbak, bukan menurut saya itu mungkin bukan terlambat, tapi karena memang transportasi kemari. Karena kan kebetulan kita jalan arah ke Medan itu terputus. Pertama karena sisa-sisa banjir itu masih sedada. Di arah Kebun 3 namanya, di perbatasan. Dan ada satu lagi daerah Semadam itu longsor. Terakhir, Pak Bupati, ini adalah pelajaran yang mahal buat kita semua, terutama mereka yang berada di wilayah Sumatera.
Dan kemungkinan ke depan akan ada saja bencana-bencana karena faktor cuaca ekstrim, kemudian juga karena badai senyar dan sebagainya. Supaya tidak parah seperti ini, Pak, apa yang bisa diupayakan oleh pemerintah kabupaten? Apa harapan Bapak kepada pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat untuk bisa mencegah destruktif parahnya bencana seperti ini, Pak? Saya memang sudah membuat perencanaan, Mbak, kan. Sebetulnya beberapa bulan yang lalu, setelah saya dilantik jadi bupati, kita harus buat perencanaan bagaimana sungai ini yang setiap tahunnya pasti meluap, kita bendung atau kita alirkan kemana, sehingga apabila di hulu terjadi curah hujan yang tinggi, nggak begitu besar luapannya kepada kami. Karena kami terus terangnya, Mbak, kami terus menerima ini, menerima dari dulu. tumpahan dari sana. Dan ini nggak bisa kita hindari, harus kita hadapi. Bagaimana dengan faktor pembalakan, Pak? Pembalakan hutan, pembalakan liar, entah yang legal maupun yang tidak legal. Apakah itu terjadi juga di Aceh Tamiang? Aceh Tamiang, Mbak, kalau hutan nggak ada, Mbak, ya. Jadi saya kalau masalah illegal logging saya kira nggak ada. Karena kita kan nanti kebanyakan HGU, kelapa sawit. Jadi memang dari dulu sudah seperti itu. Jadi kalau untuk illegal logging saya kira tidak ada di sini. Pak Bupati, perjalanan masih panjang. Semoga tetap semangat dan tetap bisa membantu semaksimal mungkin untuk warga Bapak ya, Pak. Terima kasih, Pak Bupati. Terima kasih, Pak Sofia. Yes. Hutan digundul, rakyat terpukul. Salah satu dugaan utama mengapa bencana banjir bandang dan tanah longsor di wilayah Sumatera pada akhir November 2025 begitu parah adalah karena telah terjadinya deforestasi atau beralih fungsinya hutan menjadi lahan aktivitas yang lain seperti perkebunan sawit, tambang, dan sebagainya. Sejumlah data menyebutkan bahwa deforestasi di wilayah Sumatera dari tahun 2023 ke tahun 2024 telah meningkat 3 kali lipat dari 33.000 hektar menjadi 91.000 hektar. Dan apa akibatnya? Seperti yang Anda lihat pemirsa, ini adalah lokasi yang sempat viral di media sosial karena banyak sekali tumpukan kayu berbagai ukuran. Yang jelas kami melihat ada kayu-kayu gelondongan yang sangat besar, diameternya di lokasi Tanjung Karang, Kecamatan Karangbaru, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Dan dampaknya luar biasa. Semula ini adalah pondok pesantren. Di belakang Anda bisa melihat masjid, kemudian ini adalah asrama. Di sini tadinya adalah lapangan bola, lapangan aktivitas dari para santri-santri yang ada di sini. Dan sekarang semuanya sudah ditutupi oleh kayu-kayu seperti ini. Saya di sini melihat ada Pak Subhan. Pak Subhan, Assalamualaikum, selamat sore. Pak Subhan, apa bisa dibantu, Bu? Iya, Pak Subhan ketua yayasan ya, dari pondok pesantren di sini? Saya di sini diamanahkan menjadi ketua yayasan Darul Muhsin. Dalam ini berkembang dalam bidang pendidikan yaitu pondok pesantren. Oke, Pak Subhan, apa yang terjadi sampai pondok pesantren ini berubah menjadi kayu-kayu gelondongan yang jumlahnya banyak seperti ini? Sepertinya bertonton ini Pak di sini kayu-kayu. Ini luas pesantren ini sekitar 4 hektar lebih, Bu. Jadi datangnya kayu ini hampir menutupi semua areal pesantren. Ini kayu-kayu ini berasal dari pegunungan yang dibawa oleh banjir. Sehingga kami sendiri tidak tahu bagaimana kejadiannya seperti ini karena kami warga ketika kejadian banjir kami sedang istirahat tidur, Bu, malam. Karena datangnya ini maghrib, kemudian pagi harinya sudah banyak kayu seperti ini. Dan ini bukan 1 meter, 2 meter kedalamannya. Ini hampir 5 meter kedalaman. Berarti di bawah ini banyak kali kayu-kayu yang besar-besar bangkalnya di sini, Bu. Ini kayunya besar sekali ya, Pak ya? Iya, kayu-kayu ini memang dibawa oleh banjir, Bu, dari pegunungan di sana, Bu. Kemudian saya lihat juga, Pak, di atap situ, itu bekas lumpur. Apakah airnya nyampe sampai situ, Pak? Air kedalamannya di sini, Bu, sampai hampir 10 meter, Bu. Itu 1 meter lagi sampai ke atap itu, Bu. Yang atap ini, Bu. Jadi 1 meter lagi sudah mengenai lantai 2.
yang biasanya memang tidak pernah terjadi banjir seperti ini. Iya, sekarang santri-santrinya di mana, Pak? Santri-santrinya kemarin waktu banjir bandang kami ungsikan di tempat yang paling tinggi di rumah-rumah warga. Dan alhamdulillah setelah surut mereka diambil kembali oleh orang tuanya semuanya. Kami punya santri sekitar kemarin 200 orang yang kita selamatkan, Bu. Dan alhamdulillah tidak ada yang jadi korban. Semuanya kita selamatkan, alhamdulillah. Dan mereka sekarang sudah di rumah orang tuanya masing-masing dengan selamat. Pak Subhan, tapi di sini kami dari tadi mencium ada bau-bau yang tidak sedap. Ini apa ya, Pak? Apakah hewan ternak atau mungkin diduga ada jasad manusia atau bagaimana, Pak? Bisa jadi ini mungkin karena banjir bandang, biasanya itu kan banyak ternak yang, ya maaf, ternak seperti ayam, kemudian lembu, kemudian lagi kambing, itu terbawa oleh air dan mungkin banyak bangkai-bangkainya di sini. Ya, nggak tahu wallahu a'lam bishawab, mungkin barangkali juga ada korban manusia di dalam, kami tidak tahu. Ya, karena mungkin ini terlalu dalam sehingga kita memang untuk mendeteksi itu kan kami nggak ada kemampuan untuk itu. Ya. Karena baunya menyengat sekali memang, Bu. Baunya ini memang menyengat sekali. Selama ini berarti sudah 2 pekan ya, Pak? Iya. 2 pekan, listrik sudah kembali menyalakah? Sampai detik ini listrik belum ada. Bisa saksikan bapak-bapak semuanya itu memang belum ada lampu, belum ada yang menyala. Memang udah gelap dari kemarin, dari sekitar udah hampir 2 minggu ini kita gelap. Nah, kemudian air bersih pun kami warga di sini, Bu, terutama di sekitar pesantren sini tidak bisa menikmati air bersih, belum ada sampai hari ini. Oke, tapi bantuan makanan, Alhamdulillah, minuman? dengan izin Allah bantuan sudah mulai mengalir dan warga sudah mulai tertolong dengan bantuan-bantuan itu. Seperti sembako, alhamdulillah sudah mencukupi. Kemudian alat-alat masak juga ada sebagian. Kemudian tempat tidur seperti kasur ya sudah ada sebagian dibantu oleh para donatur. Terima kasih Pak Subhan. Kalau begitu mudah-mudahan semakin banyak bantuan yang datang, Pak. Terima kasih, Bu. Dan yang paling cepat juga semoga ini kita punya cara untuk bisa mengangkut kayu-kayu ini, memindahkan kayu-kayu ini, entah bagaimana caranya dan berapa lama waktu yang dibutuhkan, tapi mudah-mudahan bisa semuanya dikerjakan. Terima kasih Pak Subhan. Tetap semangat Pak Subhan. Semangat, insya Allah, Bu. Mohon doanya. Pemirsa, ibarat maraton, pekerjaan untuk bisa memulihkan wilayah Sumatera adalah pekerjaan yang sangat panjang, membutuhkan waktu dan tenaga yang begitu besar. Pemerintah, negara diharapkan hadir tidak hanya singgah di garis start, tetapi juga bisa menolong warga sampai di garis finish. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan Kontroversi. Dapatkan informasi, download Metro TV Extend sekarang.